damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Kita belajar Bapak Ibu dalam tema bulanan kita adalah kita jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus. Minggu pertama kita sudah belajar supaya kita sebagai orang Kristen jangan degil hati kita. Dan yang kedua sebagai bukti bahwa kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan kasih Tuhan, ya, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita adalah kita mencintai Tuhan kita. Dan minggu ini tema kita adalah sebagai satu bukti bahwa kita tidak menyia-nyiakan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan suaranya. Kita mau mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita buka dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Pak Gembala sudah siapkan di LCD, silakan Pak. Ayat 14, mari sama-sama kita baca. Ini masih kisah tentang Maria Magdalena Bapak Ibu. Ketika saat itu dia menangis Bapak Ibu karena kasihnya yang begitu besar. Maka waktu itu ayat 12-13 itu malaikat datang, dia nanya ke Maria Magdalena, "Oi, ngapain kamu nangis?" Gitu ya. Lalu Maria modah, "Nyam Tuhanku losi diambil pangan," gitu ya. Dan pandai Bapak Ibu tahu-tahu di ayat 14 ini kisahnya bahwa Yesus ada di sampingnya, pas di belakang dia. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu, ini menggambarkan tentang sikap kita Bapak Ibu sebenarnya. Bapak Ibu, terkadang seringkali dalam kehidupan kita inginnya Bapak Ibu didengar, betul Bapak Ibu? Kita inginnya, "Tuhan, dengarkanlah suaraku, dengarkanlah permohonanku, dengarkanlah doaku." Tetapi Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa menjadi pendengar-pendengar yang setia? Sudahkah kita menjadi pendengar-pendengar yang setia Bapak Ibu? Itu dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau memang kita ingin didengar, maka kita juga harus belajar menjadi pendengar. Jangan hanya mau didengar saja, tetapi engkau tidak mau mendengarkan orang. Amin Bapak Ibu? Iya. Kalau engkau nak didengar, maka engkau harus jadi pendengar yang pokok. Gitu dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu, kita sudah sering mendengarkan suara Tuhan. Yang menjadi permasalahannya adalah respon kita Bapak Ibu, responnya. Nah, respon orang mendengarkan suara Tuhan macam-macam Bapak Ibu. Ya, mungkin oleh karena masalah yang dia alami. Firman Tuhan mungkin terlalu keras bagimu. Firman Tuhan atau mungkin terlalu lembut, atau firman Tuhan mungkin buat kita cek ya. Buat kita mungkin Bapak Ibu tidak terlalu gimana gitu dalam kehidupan kita. Itu permasalahannya di kita karena kita yang mendengarkan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang seringkali salah itu adalah kita yang menanggapinya. Ya, makanya kisah ini Bapak Ibu, kisah Maria ini Bapak Ibu. Maria ini kisahnya, dia ini sedihnya minta ampun. Dia sedih Bapak Ibu oleh karena gurunya, orang yang dia sayangi, Tuhan yang dia kasihi mati. Ya biasa Bapak Ibu, kita biasanya kalau keluarga yang mati losi, Pak Gembala Bapak Ibu pasti juga menangis. Nah, mungkin kita nggak menangis. Pasti kita semua merasa kehilangan. Pasti kita semua merasa yang namanya sedih dan duka cita. Betul Bapak Ibu?
Ya, tidak ada Bapak Ibu kita yang tidak menangis ketika kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi. Maria pun begitu. Dia nengok ke dalam mayat Tuhannya Bapak Ibu, dah losi Bapak Ibu, nangisnya Bapak Ibu, karena cintanya Bapak Ibu, rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Ya, nah, yang jadi persoalannya adalah ketika Yesus berdamping dengan ia, Yesus datang ke Maria Bapak Ibu, ia tidak pandai. Dia tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dia tidak tahu Bapak Ibu bahwa itu adalah Yesus. Dia memikir bahwa itu adalah penunggu taman. Nah, maknanya apa Bapak Ibu? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dari kisah ini, Bapak Ibu, kadangkala Bapak Ibu, kesedihan, duka cita yang kita alami menutup mata kita untuk bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, amin. Seringkali oleh karena kesedihan, oleh karena duka cita, oleh karena kekecewaan, oleh karena kemarahan, oleh karena apapun yang ada dalam hatimu yang gak beres Bapak Ibu, yang belum beres, sehingga engkau tidak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberkatimu. Makanya tadi dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 tadi, Bang coba baca Bang, nas pemimpin kita tadi itu sangat bagus Bapak Ibu. Bang Gembala tadi, Bapak Gembala kasih tahu apa nas pemimpin Bang Gembala, tapi WL sudah cari sendiri dan memang berhubungan Bapak Ibu. Coba baca Bang, Yakobus 1 ayat 21 tadi Bang, nas pemimpinnya. Apa kata firman Tuhan di situ? Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Iya, buanglah segala sesuatu yang kotor. Kemudian dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kejahatan. Lalu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Lanjut. Yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itu dia. Bagaimana kita mau menerima akan suara Tuhan? Bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan? Kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, hati kita penuh dengan kemarahan, hati kita penuh dengan iri hati kita penuh dengan kekotoran dan yang namanya kejahatan. Sulit Bapak Ibu firman Tuhan mau mengubahkan hati kita kalau hati kita ini masih kotor. Amin Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mari kita bereskan dulu hati kita. Maria dia karena terlalu sedih, dia karena terlalu duka cita oleh karena Tuhan yang udah mati, maka dia tidak pandai bahwa yang dampingi dia itu Tuhan Yesus. Dia tidak mantau. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, supaya engkau bisa melihat namanya ibaratnya jalan keluar yang terbaik, belajarlah untuk membereskan dulu semua yang ada dalam hatimu. Itu dia. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua punya masalah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Kita semua punya masalah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kejahatan di dalam hatimu, kekotoran di dalam hatimu, marah, iri, dengki, Bapak Ibu, itu dibereskan Bapak Ibu. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus ada di dekatmu, bahwa Tuhan Yesus sedang menolong engkau, Tuhan Yesus sedang ada di belakangmu, mendorongmu. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Amin. Bapak Ibu, masalah apa yang saat ini kita alami? Dan masalah apa sih yang sebesar daripada kuasa Tuhan? Enggak ada masalah yang sebesar daripada kuasa Tuhan Bapak Ibu. Kuasa Tuhan akan terasa kecil ketika hatimu itu gak beres Bapak Ibu. Maka hatimu harus dibereskan. Amin Bapak Ibu. Belajar kasih seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga harus belajar kasih Bapak Ibu. Melepaskan semua kekecewaan kita, melepaskan semua kemarahan kita, membuang semua kejahatan kita Bapak Ibu. Sehingga ketika hati kita bersih dengan suara Tuhan, engkau bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib menolong engkau. Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Maka saudaraku, mari Bapak Ibu, kalau engkau mau melihat cara Tuhan yang ajaib, bereskan semua yang ada dalam hati. Maria tidak bisa melihat yang di dekatnya itu adalah Tuhan Yesus.
maka dia nggak bisa lihat bagaimana cara Tuhan mau menolong dia. Begitu Tuhan begitu mengasihi dia. Maria nada Matoya, Maria Matoya Matoya itu penuh taman. Makanya pandangan kita selalu salah. Karena kekecewaan kita, karena iri hati kita, karena dendam kita, karena rasa kosal kita sama omongan. Bapak Ibu, maka seringkali bagaimana katakan Bapak Ibu, lepaskanlah kasihmu, lepaskanlah pengampunanmu. Jangan sampai iblis memakai, setan memakai supaya engkau jauh dari Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu diberkati Tuhan. Solusinya Bapak Ibu, untuk kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak menyia-nyiakan ya pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari bereskan hati kita Bapak Ibu, bersihkan hatimu, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan. Engkau pasti akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dekat denganmu. Ya, Tuhan Yesus dekat dengan kita, sangat dekat. Hanya kita tidak bisa melihat, hanya kita tidak bisa merasakan oleh karena kita terlalu sakit hati, kita terlalu jengkel, kita terlalu marah. Kita nggak bisa lihat Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya, bereskan hati. Yang kedua Bapak Ibu, Bapak Ibu, Tuhan tahu kita lagi marah, Tuhan tahu kita lagi kecewa, Tuhan tahu kita lagi sedih. Maka Bapak Ibu, ketika Maria pikir Yesus itu penuh taman, ia nyimpai Maria. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana kisahnya, bagaimana Tuhan Yesus memanggil nama Maria, mungkin dengan nama yang biasanya karena Maria merasakan kasih Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyebut namanya Maria, Maria tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria langsung tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa maksudnya di sini? Apa maknanya Bapak Ibu? Saudara, ketika kita mungkin lagi dalam kecewa, lagi dalam sakit hati, lagi dalam kemarahan, tetapi ketika Tuhan memanggil kita dengan lembut Bapak Ibu, engkau pasti akan mengenal namanya suara Tuhan. Engkau pasti akan mengenal suara Tuhan Bapak Ibu. Makanya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 4-5 Tuhan Yesus menggambarkan bahwa akulah gembala yang baik. Tuhan bilang, domba-domba mengenal akan suara gembalanya. Kalau domba-domba mendengar suara yang asing, dia akan lari Bapak Ibu. Apa kata ayat 4 Bapak? Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 4, Tuhan bilang bagaimana di situ? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar di itu, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Namanya kita domba-dombanya Allah, kita pasti tahu, kita pasti kenal suara Tuhan. Bapak Ibu, Pak Gembala pernah pelayanan di daerah daerah Ahe. Tidak punya babi Bapak Ibu di Oju, dilepaskan. Begitu Bapak Ibu, dilepaskan, ngisi kandangnya Bapak Ibu. Dilepaskan Bapak Ibu. Contohnya kan babi Pak Gembala ada sekitar 5 ekor dia atau 6 ekor. Babinya Pak Samson ada sekitar 5, 6, 7 ekor, 8 ekor, 10. Babi Pak Kades mungkin 20 ekor. Berkawan sih dia. Pak Gembala itu nyimpai. Yang datang cuma Bapak Ibu babinya Pak Gembala. Serius Bapak Ibu, Pak Gembala pernah saksikan itu. Ya, Pak Gembala pernah saksikan itu. Sama aja kita kalau nyimpai mano. Ada mano-mano yang lain datang, mungkin ada ya. Mungkin ada. Tapi Bapak Ibu kalau domba, dia tahu suara gembalanya, dia pasti akan datang. Dan domba itu selalu mengenal gembalanya dari belakang. Domba itu dari belakang, gembalanya depan. Ya, itu domba. Kalau kambing ada kalah. Kambing beda Bapak Ibu. Apalagi bebek. Bapak Ibu yang punya bebek, kalau Bapak Ibu tidak di depan, Bapak Ibu bebeknya dari.
Kalau Bapak Ibu di belakang baru bebeknya jalan gembalanya. Beda Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu di sini mau digambarkan tentang suara Tuhan memanggil kita. Dia lembut Bapak Ibu memanggil kita Bapak Ibu. Maka jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati ketika Tuhan nyimpai. Panggilan Tuhan banyak Bapak Ibu. Ada panggilan umum dengan panggilan khusus. Panggilan umum itu kepada semua orang Bapak Ibu. Ya, dia manggil untuk supaya semua orang tobat. Dia panggil supaya semua orang menerima keselamatan daripadanya. Dia panggil supaya semua orang percaya itu beribadah. Dia panggil Bapak Ibu. Ya, kalau kami di Ambon Bapak Ibu nyimpai pangan Bapak Ibu pakai lonceng. Bagaimana nyanjong kalau dengan lonceng kok. Bapak Ibu kalau kami di Ambon Bapak Ibu loncengnya pemakan-makan ya loh. Teng. Sampai sampai kalian teng. Ya. Kalau yang penggembalaannya ubah di Madia Raya, di Mikal kita, tong ubah orang nakroknya aja. Ya. Itu dia. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Lonceng atau tanda itu sebagai tanda suara Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari Bapak Ibu ketika Tuhan memanggil kita, Maria Bapak Ibu ketika Tuhan memanggil Maria, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memanggil kita Bapak Ibu untuk melayani, mari Bapak Ibu tanggapi itu dengan baik. Tanggapi dengan baik Bapak Ibu. Sama halnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu berbicara tentang panggilan. Ya, Maria tahu bahwa yang memanggilnya itu adalah Yesus. Mengapa dia tahu? Karena mungkin Yesus memanggilnya dengan bahasa sayangnya mungkin. Maria tahu bahwa yang memanggil dia itu adalah Yesus karena mungkin Maria kan punya kontak yang baik dengan Tuhan Yesus. Mungkin karena Tuhan Yesus memanggilnya dengan kata Maria yang penuh dengan sayang Bapak Ibu, maka Maria kenal bahwa itu Yesus. Makanya kadang-kala Bapak Ibu dalam kehidupan kita secara khusus suami istri, panggilan sayang kepada suami atau istri itu penting. Bapak Ibu, amin. Panggilan sayang itu penting Bapak Ibu. Semarah-marahnya kita Bapak Ibu, ya. Tetapi ketika ada suasana namanya panggilan kasih kepada orang yang kita sayang, itu Bapak Ibu kemarahannya mungkin bakal akan reda. Kalau sikodah itu, nang sikolah kita babito makin menjadi, amin. Kalau sikodah itu, sikodah tenang bahasanya, tenang bahasanya. Unang sikodah babito kan, makin menjadi dalam makau. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil, mari kita jawab, iya Tuhan, saya bersedia. Tuhan memanggilmu menjadi suami, Tuhan memanggilmu menjadi seorang istri, Tuhan memanggilmu menjadi seorang pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C, Tuhan memanggilmu menjadi BPJ, jadi gembala, Tuhan memanggilmu menjadi petani. Yes Tuhan, saya siap. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka Bapak Ibu ketika Tuhan sudah panggil, jangan tunggu Tuhan tunggu aku dah ini loh. Jangan tunda-tunda. Tuhan memanggil dengan lembut Bapak Ibu. Karena ada kalanya ketika Tuhan panggil dengan keras. Biasa kita orang tua gitu ya. Orang tua kalau nyampe anak Bapak Ibu, kalau boleh diingat, dia mulai dari lembut. Contohnya ya, kalau boleh diingat, Matthew. Boleh diingat lagi, Matthew. Makin keluar ingat. Gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi Tuhan kalau nyimpai Bapak Ibu lembut. Tetapi ada kadang-kadangnya dia keras Bapak Ibu. Keras kepada orang yang keras, lembut kepada yang lembut. Itu udah pasti. Itu udah jelas hukumnya. Maka Bapak Ibu kalau kita mengeraskan hati kita, Tuhan juga akan nyimpai kita dengan keras. Kerasnya perkembangan depan yang berubah. Entah ketika kita di ruang ICU kah? Entah ketika kita gagal? Entah ketika kita punya masalah? Ya Tuhan timpai supaya kita bisa sadar kita bertobat. Ya,
Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran hari ini Bapak Ibu, dua hal saja. Supaya kita tidak menyia-nyiakan akan pengorbanan Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, bereskan hati kita. Hati kita beres Bapak Ibu, kita pasti mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dan yang kedua Bapak Ibu, ya, yang kedua tadi kita pelajari bahwa Tuhan Yesus memanggil kita dengan suara yang lembut. Maka mari jawab iya, tanggapi iya, jangan keraskan hatimu, jangan tolak panggilan kita. Karena ketika engkau menolak panggilan Tuhan Bapak Ibu, bagaimana tahu apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, Dia akan betul-betul memanggil kita karena Dia ingin supaya kita senang. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati